ini termasuk salah satu misi Ibu Kabadan juga ke Pemda-Pemda untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan jabatan fungsional yang memerlukan pelatihan-pelatihan. Yang pembinanya adalah Kementerian Hukum. Terima kasih. Kemudian Pak Zedli Siap, Domingus Bu. Wisa. Terima kasih. Sehat Pak? Siap, Bu. Sehat ya Pak. Pertama saya tanya Pak Zedli ini analis muda ya? Siap, Bu. Tadinya Penyetaraan atau dari awal? penyetraan, Bu. Oh penyetaraan. Iya iya iya. Iya. Oke. Coba Pak ditampilkan dari mulai awal Pak. Siap, Bu. Presentasinya tadi PPT-nya. Di judul Pak. Oh, ya, Bu. Sorry. Sudah, Bu. Iya Pak. Jadi optimalisasi, analisis, dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah di pemerintah daerah Provinsi Maluku ya Pak ya. Siap, Bu. Terus Pak di sini coba halaman kedua. Latar belakang. Bapak di sini hanya menyampaikan latar belakang, tapi maksudnya coba deh Pak dibuat alur berpikirnya. Kenapa Bapak maksudnya masalahnya apa di kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, kemudian Bapak terobosannya apa? Maksudnya dalam satu slide itu sehingga kita semuanya itu mampu membaca, oh yang Bapak inginkan tuh ini. Nah, kalau ini di sini apa namanya di sini itu saya belum begitu jelas. Kemudian deskripsinya juga nggak ada. Maksudnya deskripsi yang Bapak mau buat itu dari mulai kondisi saat ini terus kemudian Bapak itu akan melakukan terobosan apa sehingga apa namanya sebagai analis hukum itu eh, mampu membuat aksi perubahan di Kanwil Maluku. Belum ada ya Pak ya? Coba Pak. Tadi kondisi tadi ada, Bu. Sahabat Ibu ya. Ini ya, Bu. Ya, ini alur berpikir yang maksudnya, tapi Bapak di sini kan yang dipilih berarti yang mana? Ini, Bu. Sebenarnya itu kebalik, Bu. Yang pilih itu yang nomor satu. Belum optimalnya kegiatan analis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah karena seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Margono, Pak Kadif, bahwa memang terkait dengan analis dan evaluasi hukum di daerah itu kita eh, apa namanya untuk tenaga analis evaluasi hukum Terus maksudnya tercapainya keterlibatan. Terus ya Bapak ya hanya mengadakan forum diskusi. Berarti Eh, yang aksi aksi perubahan Bapak itu apa? ya aksi perubahan saya yang itu terkait de apa eh, yang Yang paling diharapkan dari optimalisasi itu apa? ya yang diharapkannya itu Bu apa eh, tercapainya atau keikutsertaan Ya, analis kan hukum ya. kan yang diharapkan itu tercapainya keterlibatan Ya, analis hukum dalam analisis dan evaluasi produk hukum. Lalu Bapak hanya menyelenggarakan forum diskusi aja gitu. Itu terobosan. iya, Apa deh, Bapak punya potensi bagus nih.
Siap. Maksudnya tidak hanya sekedar forum diskusi. Kalau forum diskusi itu kan biasa ya dilakukan ya. Ya, lewat ini juga pelatihan apa diklat sosialisasi Loh lewat kok diklat Facebook. sosialisasi? Bapak nggak boleh menyelenggarakan diklat. Oh iya, iya. Hmm. Coba karena nggak tergambarkan di sini. instrumen evaluasi. Kan seperti tadi yang disampaikan Pak Margono itu kan karena eh, belum belum maksudnya keterlibatan analis hukum dalam menganalisa produk-produk hukum daerah itu ternyata setelah diuji ini beberapa peraturan daerah itu tidak memenuhi 6 dimensi. Itu kan 6 dimensi ini adalah instrumen untuk menganalisa. Lalu kan ada 11 analis hukum. Itu kan mau dioptimalkan. Caranya bagaimana ketika mengoptimalkan itu? Maksudnya solusi yang inovasi, yang perubahan yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada ketika Bapak membuat aksi perubahan ini sehingga analis hukum ini langsung bisa eh, dipakai, digunakan oleh baik pemerintah daerah ataupun kantor wilayah, sehingga teman-teman analis hukum itu bisa melakukan menganalisa ini. Itu pakai apa, Pak? Bapak harus bikin terobosannya, Mungkin kita ini Bu membuat pedoman terkait membuat apa? pedoman Bu. Pedoman. Ya Iya, Bu. membuat pedoman. Nah, berarti bukan diskusi dong. Nanti itu juga eh, kita bentuk yang tadi saya bilang Bu COP, pedoman COP agar kita bisa Pedoman berkomunikasi. COP, maksudnya Ya, COP itu COP, maksudnya komunikasi, komunikasi, komunicate, Komunikasi. ya, community of ya, practice. Bapak mau membuat COP, iya Bu. ya, pedomannya apa? Bapak ini mau membuat pedoman atau membuat COP? COP? Dua-duanya ada berkaitan Bu. Satu aja susah Pak. Maksudnya Ya. Bapak mau membuat pedoman apa mau membuat ini? Oh, pedoman ya. Coba nanti Bapak pikirkan lagi Pak. Ini rancangannya Bapak Siap. masih rancu nih. Apa namanya? Nanti dibantu coach Bapak. Bapak coba dari kondisi saat ini mungkin perlu adanya COP. Kok COP? Apa namanya? Apa ya di sana 11 orang itu penyetaraan semua Pak? Ya Bu. Hah? Ya di kabupaten kota itu punya transport. Di kabupaten kota itu Ya, penyetaraan. ya Bu. Sudah berapa tahun Pak? Misalnya sekitar 6 tahun, udah lama juga. 6 sampai 7 tahun. Oh, Iya. belum pernah ada naik jenjang ya? Belum Bu, belum ikut diklat mereka. Oke Pak, coba Pak naik di ini Pak, di tujuan Pak. Jadi Pak, nanti ya, yang Bapak catat ya Pak ya. Siap Bu. Pak Zedli catat, Ya Bu. itu deskripsi. Terus alur pikirnya yang lengkap Pak. Alur pikirnya itu Bapak mulai dari kondisi saat ini. Terus kondisi yang diharapkan. Terus ada proyek perubahan, ada terobosan itu yang menjadi aksi perubahan Bapak. Kan penyebabnya kondisi penyebabnya misalnya kan berarti kan tidak optimalnya analis hukum, ya kan? Ya Bu. Tidak optimalnya analis hukum itu di Provinsi Maluku itu karena apa? Kan ada penyebabnya.
Ya, Ya kan Pak? siap, Bu. Penyebabnya apa? 1, 2, 3. Lalu Bapak punya terobosan. Bapak punya terobosan, oh kalau gitu kita bikin pedoman dulu nih. Bagaimana supaya mengoptimalkan ini? Kan cara kerja analis hukum di sana itu seperti apa? Ya kan Pak? Siap, Kumpulkan, bentuk forum diskusi, bisa. Nah, tapi kan Bapak harus punya pedomannya dulu. Bapak harus punya pedomannya dulu. Baru setelah itu apa namanya? Berarti yang Bapak buat nanti kan outputnya ini output aksi perubahannya Bapak itu pedoman. siap, Pedoman dan SOP. Di iya, dalam pedoman itu ada SOP. Bagaimana cara kerja analis hukum. Sebetulnya analis hukum itu sudah ada SOP-nya, bekerjanya, tapi coba dilihat dulu di peraturannya. Bapak mesti lihat rujukan, rujukan, rujukan mekanisme kerja analis hukum. siap, Ya Pak, ya Bu. ini nanti dicatat sama coach dicatat ya nanti untuk ya maksudnya Pak Pak Jedli selain pedoman mungkin bisa pedoman, mungkin bisa panduan untuk analisis dan evaluasi. Jadi Bapak bisa membuat semacam kayak buku saku gitu ya, yang bisa nanti digunakan oleh seluruh analis hukum yang ada di Pemda Maluku. Sebelum misalnya ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Nah ini nanti juga menjadi bahan masukan dari Kanwil Maluku untuk bisa disampaikan ke BPHN bahwa sejumlah 11 analis hukum ini belum secara optimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai analis hukum. Nah, maka coba dibuat panduannya untuk melakukan analis hukum yang di dalamnya itu ada 6 dimensi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Margono. Selain 6 dimensi ini, instrumen-instrumen apa lagi yang bisa digunakan oleh para analis hukum dalam melakukan analis hukum? Di situ ada dimensi Pancasila, ada dimensi tata urutan peraturan perundang-undangan, ada dimensi perspektif hak asasi manusia, lalu ada dimensi apa lagi mungkin Pak Setli akan lebih tahu. Ya. Kemudian Pak di tujuan aksi perubahan Pak, coba Pak naikin Pak. Ya, Bu. Nah, di tujuan ini Bapak langsung dengan menyelenggarakan sosialisasi forum diskusi berkelanjutan peningkatan memenuhi 3 indeks reformasi hukum dan mendorong keterlibatan. Jadi apa belum bisa menunjukkan bahwa ini adalah tujuan aksi perubahan. Tujuan aksi perubahan ini kan tadi Bapak sudah ada di judul. Tujuannya adalah mengoptimalkan. Tujuan keseluruhannya itu Bapak di aksi dalam menyusun aksi perubahan ini adalah mengoptimalkan peran analis hukum bla 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 bla. Ya kan Pak? Ya, Bu. Supaya analis hukum itu berperan, maka harus dioptimalkan atau peningkatan peran tujuannya adalah meningkatkan peran analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum ini kan gitu. Ya, Nah, kemudian dibagi lagi tujuan itu menjadi tujuan jangka pendek. Bapak tujuan jangka pendeknya mau buat apa? 2 bulan, dari mulai bulan sekarang sampai September nanti saat Bapak seminar implementasi, Bapak akan membuat apa? Membuat panduan, siap. ya kan? Bisa membuat panduan untuk pelaksanaan para analis hukum ini untuk untuk menjalankan perannya sebagai analis hukum. Nah,
Ini Bapak di tujuan jangka pendek, ini terbentuknya tim aksi tersusunnya ini adalah milestone jangka pendek. Jangka pendeknya, yang pendek, menengah ini. Tapi tujuan dari aksi perubahan Bapak di tujuan jangka pendek nanti dibagi dua aja Pak, jangka pendek dan jangka menengah ya. Jadi bentuk buku panduan tersedianya, jadi jangka pendeknya itu tersedianya buku panduan eh, eh, apa namanya terbentuknya tersedianya buku panduan. Jadi itu tujuan jangka pendeknya itu tersedianya dokumen buku panduan apa? Panduan keterlibatan panduan para analis hukum dalam melakukan tugas fungsinya sebagai menganalisis analisa dan evaluasi peraturan daerah atau produk hukum daerah. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya, Bapak kan dari jangka ini 2 bulan ini sudah tersusun panduan. Ketika sudah tersusun buku panduan, maka berarti di jangka menengah itu seluruh 11 orang itu Bapak melakukan sosialisasi buku panduan itu, ya kan? Kemudian mungkin Pak Kadif P3H bisa memberikan arahan kepada seluruh analis hukum ini misalnya mewakili BPHN atau mungkin bisa mengundang BPHN untuk memberikan arahan kepada 11 analis hukum ini bagaimana mereka mekanisme bekerjanya di jangka menengah ini berarti 11 orang ini tujuan jangka menengah ini 11 orang ini harus sudah terlibat dalam melakukan evaluasi terhadap produk hukum. Nah, sekarang saya tanya Pak, perancang peraturan perundang-undangan di sana sudah berjalan optimal, sudah efektif berjalan? Ya, sudah, Bu. Nah, kalau para perancang aja itu sudah, berarti para analis itu harusnya juga sudah bisa melakukan evaluasi pada peraturan daerah yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah, khususnya adalah yang menjadi perhatian masyarakat, kemudian menjadi atensi, itu maksudnya dilakukan evaluasi. Sebetulnya peran itu harusnya sudah ada, namun mungkin karena kondisi saat ini sehingga Bapak perlu membuat buku panduan Pak. Ya, Ya Pak ya, berarti nanti output Bapak nanti juga bikin satu slide. siap, Bu. Outputnya adalah buku panduan. Jadi output aksi perubahan ini buku panduan. Kemudian outcome-nya, ya setelah ada buku panduan ini maka mampu untuk maksudnya meningkatnya peran analis hukum untuk menganalisa produk hukum pemerintah daerah Provinsi Maluku. Itu adalah outcome-nya. Output-nya adalah pedoman buku panduan. Ya Pak ya? Siap, Bu. Bapak nyatet kan Pak ya? Ada catat, Bu. Ya. Nah, Pak, terus di sini Bapak kan di manfaat Pak, halaman 4 Pak. Slide Ya, Bu. 4. Slide 4 itu kan manfaat aksi perubahan bagi organisasi, berarti bagi kantor wilayah. Kan Bapak tadi sudah membuat buku panduan. Siap, Bu. Nah, berarti manfaat aksi perubahan bagi organisasi atau instansi dalam ini kantor wilayah ada yang pertama, tersedianya buku panduan bla 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 bla. Terusin ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Kemudian terus
meningkatnya peran peran para analis hukum dalam melakukan layanan terhadap proses analisa dan evaluasi produk hukum pemerintah daerah. Jadi intinya adalah di level PKP ini, Bapak di PKP untuk kepemimpinan pengawas itu Bapak kepada layanan. Orientasinya adalah kepada layanan. Bagaimana Bapak bisa memberikan layanan kepada seluruh stakeholder untuk dapat mengevaluasi peraturan atau produk hukum pemerintah daerah Maluku, Pak. Kemudian bagi pelaksana, bagi Bapak sendiri, jadi Bapak ini bukan melatih aktualisasi. Jadi Bapak mampu untuk meningkatkan kompetensi Bapak ini dalam melakukan layanan untuk menganalisa dan mengevaluasi produk hukum daerah. Jadi ini Bapak di manfaat bagi proyek leader, Bapak masih normatif ya Pak ya, letter law ini. Tapi belum, maksudnya untuk Bapak sendiri, Bapak merasa apa? Maksudnya ketika muncul buku panduan itu, buat Bapak ini sebagai apa? Bapak akan lebih profesional sebagai analis hukum dalam memberikan layanan kepada stakeholder untuk melakukan analisis dan evaluasi bagi analisis produk peraturan daerah. Kan Bapak menjadi lebih profesional karena Bapak punya buku panduan selain dari mungkin peraturan-peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan analis hukum. Jadi nanti Bapak membuat buku panduannya itu juga disesuaikan dengan regulasi untuk analis hukum. Nah, kalau buat Bapak nih ya Pak ya, buat Bapak, buat juga analis hukum yang lainnya, ketika ada buku panduan, maka Bapak akan terpenuhi SKP. Siap. Ya kan Pak? Siap, Bu. Sasaran kinerja yang ada di SKP Bapak yang Bapak komitmen dengan atasan langsung ini, dengan adanya buku panduan, maka Bapak akan langsung bisa melaksanakan kegiatan evaluasi dan maksudnya analisis dan evaluasi. Nah, tentu nanti mohon juga nanti dilaporkan Pak ke Biro SDM tentang kebutuhan pelatihan bagi analis hukum. Mungkin ini pesan untuk Pak Mentor juga ya Pak Margono. Siap. Supaya nanti sampaikan Pak ke Biro SDM Pak. Siap, Bu. Supaya nanti kami bisa juga menjadwalkan untuk pelatihan para analis hukum melalui pusat fungsional. Siap, Bu. Nah, kemudian Pak, ini kan Pak Sedli. Pak Zedli ini kan membuat juga manfaat bagi pemerintah daerah. Berarti berarti itu stakeholder ya. Iya, Bu. Stakeholdernya hanya pemerintah daerah ya Pak? Iya, Bu. Hanya produk hukum daerah ya? Siap, Bu. Ini tidak ada terwujudnya sinergi ya Pak? Harus
Seharusnya ada, Bu. Seharusnya ada. Ada ya. Berarti tulis di sini terwujudnya terjalinnya sinergi Sinergi. eksternal ya. Sinergi antara kantor wilayah dengan pemerintah daerah itu kan dari Bapak membuat ini kan maksudnya harus ada kerjasama sinergi sehingga mereka itu akan belajar banyak nih dari kantor wilayah karena kepanjangan tangan dari BPHN ya. Nah, ketika para analis ini sudah tahu perannya, kemudian ada buku panduan, maka manfaat bagi pemerintah daerah adalah pelayanan Bapak terhadap stakeholder itu semakin meningkat. Setuju nggak Pak kalau itu? Siap, Bu. Nah, karena kan ini orientasinya kepada pelayanan Bapak itu. Lanjut Pak di struktur organisasi. Posisi Bapak ada di kelompok jabatan ini ya Pak, fungsional ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah ini nanti Pak untuk dianalisa analisa masalah yang kemudian ini alur berpikirnya mungkin nanti perlu didiskusikan kembali dengan coach Pak. Siap, Bu. Ya Pak. Ya, Bu. Bapak pilih waktu yang enak nanti dengan coach untuk mendiskusikan sehingga aksi perubahan Bapak itu konstruktif, terstruktur, mampu untuk kami bisa membaca, oh ini yang dimaksud aksi perubahan. Jadi ini untuk dilakukan perubahan ya Pak ya, alur berpikirnya. Ya, Bu. Baik Pak, lanjut Pak. Ya ini nanti didiskusikan kembali dengan coachnya ya Pak. Siap, Bu. Bapak harus membuat waktunya Bapak yang kosong itu nanti dikomunikasikan dengan coach sehingga hasilnya nanti akan lebih sempurna Pak. Ini aksi perubahan Bapak. Dan yang tidak lupa lagi, jangan lupa Bapak harus tetap berkomunikasi dengan mentor, ya Pak. Ya, Bu. Dengan Pak Margono. Pak Margono mohon dukungannya untuk bisa menyelesaikan aksi perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Jadi Bu. menyusun waktu untuk ketemu coach itu supaya lebih bisa efektif ketemu jam ini bimbingan dengan coach. Jadi Pak, kami tadi pagi sudah diarahkan buka badan untuk melakukan pengujian ini supaya hasilnya semuanya itu dengan kualitas yang baik. Maka maksudnya karena kita semua juga sudah melibatkan para coach untuk melakukan pembimbingan kepada para peserta, maka kami berharap Bapak juga bisa menggunakan waktu yang efektif untuk bisa menerima bimbingan dari coach, karena nggak bisa antara coach, mentor, dan peserta itu harus nyambung. Persetujuan dari mentor itu penting ya Pak ya. Ya. Ya, Bu. Oleh karena itu saya minta dukungan dari Pak Mentor, Pak Margono Pak untuk bisa selesai ini dengan baik dan kualitasnya juga harus baik Bapak. Kalau Bapak sendiri, Bapak saya yakin nggak bisa. Bapak harus ada bimbingan dari coach yang sudah berpengalaman untuk menyusun aksi perubahan ini dan melakukan pembimbingan ya Pak ya. Ya, Bu. Siap. Ya. Nah, kemudian boleh menggunakan analisa USG dan analisa Fishbone, tapi coba Pak di ininya. Fishbone, ya. Nah, deskripsi menggunakan diagram Fishbone itu penjelasannya harus lebih detail lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Jadi ketika dengan metode itu seperti apa, ketika
eh, ini dana anggaran tidak tersedia. Maksudnya anggaran tidak tersedia itu untuk anggaran untuk apa ini, ya kan? Nah ini kan maksudnya harus disambungkan. Jadi terstruktur Bapak itu alur berpikirnya dari mulai awal sampai dari mulai permasalahan kemudian dianalisa, itu harus nyambung semuanya. Ini tidak terpisahkan. Ya, Bu. Nah, kalau di perubahan perlu melaksanakan sosialisasi dan forum diskusi. Nah, ketika ini sudah menjadi bentuk buku panduan nih Pak, maka ini kan maksudnya aksi perubahannya ini kan perubahannya apa, nanti coba ini dikonsultasikan, maksudnya dibicarakan bersama coach ya Pak ya. Maksudnya dengan analisa Fishbone ini ketika Bapak akan menyusun buku panduan ini seperti apa? Aksi perubahannya adalah bagaimana membuat aksi perubahan itu untuk meningkatkan pelayanan publik, maksudnya dalam hal ini Bapak melayani stakeholder, bagaimana melakukan pelayanan kepada stakeholder. Jadi ini nanti didiskusikan dengan coach ya Pak. Ya, Bu. Pak Zetli, jadi kita sudah memberikan amanah kepada coach untuk melakukan pembimbingan kepada para peserta PKP agar hasilnya maksimal. Karena jangan sampai pada level PKP mengerjakan level latsar, ya Pak. Maksudnya aktualisasi latsar. Bapak itu sudah diberikan amanah untuk menjadi analis hukum dengan jenjang ahli muda. Maka yang harus Bapak lakukan adalah sesuai dengan level Bapak. Tapi Bapak juga tidak bisa membuat aksi perubahan itu melebihi dari level Bapak. Jadi itu adalah tadi yang disampaikan Ibu Kepala Badan untuk benar-benar maksudnya menguji hasil rancangan ini supaya nanti hasilnya pada saat implementasi dan di seminar aksi perubahan ini Bapak hasilnya akan lebih dari misalnya sekarang sekarang di rancangan masih banyak perbaikan, tapi nanti di ini karena saya yakin Bapak itu punya potensi untuk itu sehingga Bapak penyetaraannya itu Bapak pada posisi jabatan analis hukum. Dan ternyata memang di sana itu kurang jabatan analis hukum sehingga mungkin Bapak diarahkan atau Bapak memilih, dan sebetulnya ini Bapak nanti di analis hukum, para analis hukum, para perancang peraturan perundang-undangan itu punya peran besar. Jadi ini peran strategis di kantor wilayah itu nanti ada di Kepala Divisi P3H. Kepala Divisi P3H kalau tidak dibantu oleh para fungsionalnya ya pasti nanti akan keteteran. Saya yakin bahwa dengan aksi perubahan ini Bapak nanti bisa menyatukan para analis hukum bersama-sama menjalankan peran penting di bidang hukum pada produk-produk hukum di daerah, Pak. Jadi luar biasa sebetulnya untuk memilih jabatan analis hukum ini pada proses mungkin penyetaraan Bapak. Jadi semangat Pak untuk menjadi analis hukum yang bisa turut serta berperan sebagai maksudnya untuk menerima amanah menjalankan peran strategis di kantor wilayah. Jadi bangkitkan potensi-potensi yang ada di Maluku Pak untuk tidak ketinggalan dari provinsi yang lain dalam peran di bidang hukumnya, karena supaya peran Kadif P3H itu juga mampu menjawab kepentingan hukum yang saat ini kita sudah fokus. Jadi Kadif Pelayanan dibagi dua sehingga menjadi lebih fokus untuk ngurusin bidang hukum. Nah ini Bapak dalam rangka aksi perubahannya tentu ini adalah ada hubungannya dengan peran Bapak di bidang hukum nanti. Jadi ini adalah peran strategis yang luar biasa sehingga organisasi ini membutuhkan peran analis hukum ini, sehingga maka Pak buat terobosan ini menjadi langkah
untuk Bapak juga bisa menyemangati teman-teman para analis hukum di Maluku, juga mendorong kinerja di bidang hukum untuk kantor wilayah. Jadi aksi perubahan Bapak ini efeknya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau ini maksudnya Bapak selesai ini, Bapak bisa menjalankan aksi perubahan ini bersama dengan teman-teman dari analis hukum, bagaimana merancang ke depan analis hukum di Maluku Utara. Itu ya Maluku. Pak. Maluku. Nah, Maluku. Maluku, mohon maaf ya Pak ya. Pak Margono, Maluku lebih besar Siap, dong siap. ya. Maluku boy, siap. Iya, lanjut Pak. Iya. Nah, ini terobosan inovasi diganti aja Pak ya. Ya, Bu. Pak Zedli, kita sudah sepakat untuk membuat buku panduan ya Pak. Siap, Bu. Jadi ini normatif sekali, ini adalah ini apa idealnya ini. Tapi maksudnya yang namanya aksi perubahan. Jadi yang dibutuhkan itu aksi terobosan Bapak. Jadi ini nanti diganti aja. Terus yang nomor 11. Yang nomor 11 Pak. Ini nanti disesuaikan ya. Siap, Bu. Ya, lanjutnya Pak. Ini nanti menyesuaikan dengan aksi Bapak. Lanjut. Lanjut. Sampai di peta stakeholder ya Pak. Jadi Oh, iya. nanti yang di milestone ini Bapak harus menyusun milestone ini sesuai dengan tahapan-tahapannya supaya Bapak itu bisa memonitor capaian pelaksanaan aksi perubahan itu bisa termonitor dengan detail. Nah, di sini ada COP. Maksudnya COP itu seperti apa nanti coba didiskusikan sama coach-nya ya Pak ya. Siap. Karena muncul COP di sini. Sebetulnya kemarin kalau Bapak saya tanya Pak, kemarin sih ada COP perancang peraturan perundang-undangan. Itu Bapak bisa masuk di sini walaupun secara nasional kan bukan bisa secara Bapak mengikuti secara virtual. Terus kemudian kayaknya juga sudah ada COP analis hukum. Kan yang dibahas nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan para analis hukum. Kalau perancang adalah yang berkaitan dengan perancang. Nah, nanti coba Bapak harus update tentang grup analis hukum yang mungkin sudah ada. Saya yakin ini grupnya sudah ada. Nah, itu mungkin antara lain akan membahas hal-hal berkaitan dengan analis hukum. Nah, sementara mungkin Bapak nyusun buku panduan dulu itu untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman para analis hukum di Maluku. Lanjut Pak. Ya, Bu. Nah, milestone ini dipersiapkan ya. Kemudian ini Pak. Ini Pak. Ya. Oke, lanjut. Oke Pak, Bapak buat peta ininya nggak? Tadi kayaknya ada peta stakeholdernya Pak. Ada, Bu. Ya? Ada, Bu. Kayaknya saya nggak kemasuki di sini buru-buru. Ada. Coba cari dulu. Hah? Oh, peta stakeholder. Bentar, Bu. Peta stakeholder Pak. Mana dia? Oh, ini. Ya, Ini, Bu. gedein. Ya, Iya, Bu. waduh.
Pak, eh, Bapak ini promotornya pengaruh tinggi dengan kepentingan rendah. Pengaruhnya tinggi nih. Lah, mentornya kok nggak dimasukkan? Oh, ada ya kepala divisi P3H ya, kepala kantor wilayah, kepala divisi ya. Ya, Terus Pak, coachnya itu pengaruh nggak? pengaruh. Pengaruhnya, eh, kok Bapak ini nulisnya promoter sama laten sama sih? Waduh. Kan kepentingannya tinggi kalau promotor. Nggak perhatikan tulisan, Bu. Iya, perhatikan dong. Gimana? Nanti Bapak, saya susah menilai Bapak nanti. Ya, Bu. Pak, di situ promoters itu adalah pengaruh tinggi, kepentingan tinggi. Kepentingan tinggi. Ya kan, Pak? Ya, Bu. Berarti siapa di situ? Kenapa Bapak taruh coach di laten? Ini Bu kerjanya buru-buru, Bu. Jadi ada. Udah pindahin coach ini nanti Bu Coach Rini nanti ini loh. Ya, Bu. Oh, Nasir, kok Bu. ya Pak ya? Ya, Bu. Ya, coach itu masuk di Pak Kakanwil, Kepala Ya, Divisi P3H, ya, kemudian coach. Ya Pak ya, karena dia ya, Bu. pengaruhnya tinggi Pak. Kalau kalau pengaruhnya tinggi, kepentingannya tinggi untuk suksesnya Bapak menjalankan aksi perubahan itu coach luar biasa. Makanya Bapak harus menjadwalkan apa ketemu maksudnya secara virtual intens dengan coach ya Pak ya. Ya, Bu. Pengaruhnya tinggi ini untuk kelulusan Bapak, untuk keberhasilan aksi perubahan. Nah, kemudian Pak, ada stakeholder yang penting, pengaruhnya tinggi tapi dia mungkin kepentingannya rendah, tapi dia bisa ditarik ke promote juga. Tapi tergantung nanti Bapak strategi komunikasinya. Pemerintah Ya. daerah, pemerintah daerah Bapak masukkan di mana ini? Dia di Defenders, Bu, itu analis hukum. Pak, di mana? Defenders. Sebagai Hukum Pemda. Iya, Bu, Defenders. Analis hukum Pemda. Oh, tapi Pemdanya dia punya pengaruh nggak Pak? Punya, Bu. Punya ya Pak? Pak Mentor. Jadi nanti Punya, Bu. dimasukkan ya Punya. Pak, Pak Sedli. Ayo. Ya, Bu. Ya. Nah, kalau Bapak eh, untuk bisa, maksudnya dalam panduan itu Bapak kan harus juga nanti berkonsultasi ke BPHN kan selaku pembina. BPHN dimasukkan di mana? Iya. Di mana Pak? Promotor. Enggak. Dia masuk di Tetap di promoter. promote. Sepertinya dia dimasukkan di laten dulu. Pelatih dulu ya, Bu. Ya, dia pengaruhnya tinggi, tapi mungkin saat ini kepentingannya rendah. Namun, Bapak harus berkoordinasi dulu, karena kan Siap. di buku panduan ini ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan. Eh, tapi maksudnya nanti arahan dari Pak Mentor saja ya. Maksudnya di buku panduan ini, kalau misalnya Bapak terlalu ini, ada hal-hal yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan BPHN. Siap, Bu. Oke, Pak. Para analis hukum mungkin bisa masuknya ke ini, eh, ke laten ya. Latihan. Ya.
Ya, masyarakat mungkin defenders bisa. Karena kan masyarakat ini pihak yang menerima efek dari evaluasi peraturan daerah itu. Lanjut, Pak. Ya, Bu. Pak, kalau sudah bikin pointers mungkin yang kayak gini tuh cukup cukup poin-poinnya saja di apa namanya di peta stakeholder. Kalau ini mungkin nanti Bapak di ini aja di narasinya RPP-nya yang di narasi ya Pak, di Ya, Bu. Word-nya. Tapi Ya, Bu. kalau bikin pointers ya namanya kan pointers. Pointers itu poin-poinnya. Nah, nanti penjelasannya Bapak kan bisa ini. Jadi ya, Bapak tidak lagi dibuat di sini yang sebanyak ini sehingga tidak maksudnya maksud pointers itu tidak tersampaikan. Lanjut, Ya, Pak. Coba ini nanti Pak dicek ulang, komunikasikan dengan coach ya Pak. ya, Bu. Rencana strategi pengembangan kompetensinya seperti apa? Ini harus detail Pak. Siap, Bu. Ini saya bisa bahas di sini, saya kasih catatan. Tapi nanti kasihan peserta yang lain yang masih menunggu untuk ujian. Ya, Bu. Nah, ini nanti komunikasikan dengan coach. Setelah ini rancangan ini nanti maksudnya ujian seminar rancangan ini selesai, Bapak harus segera komunikasi sama coach. Siap, Bu. Kalau coachnya nggak mau membimbing Bapak, Bapak laporan ke saya. Oh, Ibu Rini baik, Bu. Telepon saya ingatkan. Ya Pak ya, supaya hasil Bapak itu bagus. Nanti Ya, Bu. Peserta dari Maluku itu lulus dengan baik. Ibu Rini ngejar saya terus, Bu. Nah iya makanya maksudnya itu karena Bu Rini kita arahkan untuk bisa membimbing yang memang karena secara struktur penyusunan rancangan itu para peserta itu kan biasa bekerja di teknis. Nah ini kan diarahkan ini lebih ilmiah akademis. Siap. Itu seperti apa supaya itu juga ketika Bapak bisa menyusun ini dengan baik terstruktur, hasil analisis Bapak dan evaluasi terhadap peraturan atau produk hukum, pasti hasilnya akan bagus. Ya Pak ya, karena Siap. ini terstruktur pola penyelesaian rencana aksi perubahan ini terstruktur. Nah ini Bapak harus bisa memulai di dalam jajaran fungsional analis hukum itu untuk berpikir bagaimana menganalisa. Jadi Bapak, ini percobaan Bapak untuk ini sehingga Bapak nanti peran Bapak itu akan diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun kantor wilayah supaya Bapak itu diterjunkan dalam peran kantor wilayah untuk melakukan evaluasi produk hukum di daerah Maluku. Gitu Pak. Jadi nikmati proses penyusunan aksi perubahan itu dengan melalui prosesnya sehingga Bapak mampu untuk menganalisa aksi perubahan ini dengan baik. Ya, Bu. Lanjut. Ya, nanti ini disesuaikan ya Pak ya. Ini tentu nanti ini akan berubah semuanya sesuai dengan tadi hasil produk yang Bapak output dari aksi perubahan Ya. Bapak itu apa. Lanjut. Nah, ini juga nanti ada di ini manajemen resikonya ketika apa saja nanti disusun ya setelah dari aksi perubahan Bapak itu nanti pada saat pelaksanaannya khususnya misalnya di jangka pendek itu resikonya apa, terus kemudian Bapak strateginya seperti apa.
Jadi mitigasi resikonya itu apa? Resiko yang akan Bapak hadapi, misalnya nah ketika waktu pelaksanaan singkat, Bapak strateginya apa? Strateginya ya secara efektif melakukan pembimbingan ini, kemudian mentoring dengan mentornya, kemudian melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Kesibukan pekerjaan project leader. Emang Bapak sibuk ya, Pak? Enggak, maksudnya saya tanya dulu. Maksudnya ini coba nanti yang menjadi kendala Bapak itu bisa mungkin koordinasinya, terus kemudian strategi Bapak seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti akan mendapatkan arahan dari Coach Rini. Siap. Lanjut. Nah ini tentu nanti akan disesuaikan ya Pak ya, karena kalau misalnya bikin buku panduan memang juga butuh anggaran Siap. ya. Iya, Bu. Buku panduan digital kan anak-anak sekarang, Bapak punya analis pertama mungkin ya, analis hukum pertama itu bisa membantu, bisa Bapak masukkan di tim efektif. Siap, Bu. Memang Bapak masuk. harus Bapak harus punya tim ya Pak ya. Siap, Bu. Ini jangan-jangan tim efektifnya di depan Bapak, di belakang Bapak. Ya oke Pak, lanjut. Nah ini jadwalnya nanti menyesuaikan ya Pak. Ya, Bu. Time schedule-nya nanti disesuaikan. Jangka menengahnya ini disesuaikan, apa masih pakai COP atau FGD atau seperti apa, nanti disesuaikan dengan aksi perubahan Bapak. Siap, Bu. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu ya Pak ya. Ya, Bu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan semua masukan-masukan dan hal-hal yang mungkin nanti akan banyak perubahan Pak di aksi perubahan Bapak, supaya Bapak alur berpikirnya itu konstruktif. Dari mulai kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, gapnya di mana, lalu Bapak yang akan Bapak lakukan apa? Oh, berarti membuat buku panduan. Pastikan Bapak membuat buku panduan atau Bapak masih punya pandangan yang lain. Tentukan dan tetapkan sekarang. Selesai dari ini Bapak harus berkomunikasi dengan coach dan mentor tentu saja. Siap, siap. Nah, supaya nanti saya nggak mengulang lagi untuk hal-hal yang semacam ini nanti saat seminar aksi perubahan Bapak nanti. Jadi hasilnya akan lebih sempurna. Ya Pak? Ya, Bu. Ya. Tim efektifnya harus memilih orang-orang yang memang betul-betul bisa membantu Bapak. Siap. Ya. Mungkin itu Pak, bisa Bapak tanggapin. Silakan Bu Coach. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan, dan memang saya sangat bersyukur sekali eh, diadakannya seminar ini karena banyak masukan sekali yang telah diajukan atau disampaikan oleh Ibu Dia terkait kebutuhan yang ada. Dan mungkin pendek kata saya akan melanjutkan terkait masukan yang telah dipaparkan oleh Ibu, dan juga akan berkonsultasi dengan Coach Ibu Rini untuk perbaikan ke depan. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Enggak, Bu. Mohon Pak Margono Pak untuk mengingatkan Siap, Bu. mengingatkan
untuk selalu berkomunikasi dengan coach Pak, Oh, siap, Bu. Siap. untuk mengingatkan mentinya ya Pak ya, Siap, Bu. supaya hasilnya nanti baik Iya, Bu. di seminar. Karena banyak yang menginginkan pelatihan ini, tapi kan tidak semuanya bisa kita akomodir. Betul. Baik dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM maupun Kementerian ini PAS juga menginginkan untuk bisa mengikuti pelatihan PKP. Tapi kan tidak semuanya bisa kita akomodir. Oleh karena itu sayang jika kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya, sehingga kita juga sudah menyediakan coach juga yang sangat luar biasa Bu Rini, untuk selalu maksudnya Pak mentinya Pak Zetli supaya selalu berkomunikasi ya Pak Margono untuk bisa selalu Siap, Bu. mengingatkan Pak. Terima Siap, kasih Bu. Pak Margono. Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat. Ya, Bu. Udah kabur lagi. Ya, terima kasih, Bu. Kasih, Terima Bu. kasih, Bu Kapus. Kasih, Bu Izin Kapus, live. Terima atas kasih, Bu masukannya. Rini. Bu Fani. Silakan, Terima kasih Bapak. semua. Izin live. Silakan, Bapak. Jadi,